Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita kan udah udah buka salam. Boleh nggak kita perkenalan dulu? Boleh, Kak. Dimulai dari siapa dulu nih? Dari Kakak aja. Perkenalkan, nama saya Inu Kurniati dari jurusan BKPI semester 5. Kalau kamu? Kalau aku perkenalkan, nama saya Desi Artiana dari Prodi BKPI juga semester 5, Kak. Oke. Di sini kamu udah tahu belum kita mau ngapain? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, kakak mau jelasin tentang asas. Kamu udah tahu belum asas itu apa? Sudah cukup tahu sih, Kak, tapi belum terlalu paham. Oke. Kakak coba jelasin ya. Iya, Kak. Di dalam sesi konseling ini terdapat 3 asas. Asasnya yaitu asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Nah, di mana ketiga asas ini mempunyai pengertian masing-masing. Nah, yang pertama asas kerahasiaan, di mana kamu nih bercerita dengan kakak secara terbuka gitu, terus jangan ada yang ditutup-tutupin, terus rahasianya itu terjaga baik kakak maupun kamu gitu. Ya, paham? Terus kalau asas keterbukaan itu di mana nanti kamu menceritakan permasalahan kamu nih dengan kakak itu secara terbuka tanpa ada ditutup-tutupin sedikit pun gitu. Nah, terus kalau asas kesukarelaan, kamu datang ke sini nih secara sukarela atau ada paksaan? Sukarela, Kak. Sukarela. Oke. Nah, datang ke sini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Oke. Setelah ketiga asas itu ada waktu dalam sesi konseling. Waktunya itu 30 sampai 45 menit. Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, ada yang mau kamu tanyain nggak dari ketiga asas tadi sama waktunya? Kalau untuk waktu itu ada perbedaan nggak, Kak, antara konseling kelompok dan juga konseling individu? Ada. Kalau untuk konseling individu kan tadi 30 sampai 45 menit. Ya. Kalau konseling kelompok itu 60 sampai 90 menit. Oke. Udah? Sudah. Nah, di sini kakak mau tanya nih. Kamu datang ke sini ini mau menceritakan permasalahan kamu apa nih? Ini, Kak, permasalahan saya itu tentang membolos. Membolos. Membolos itu menurut kamu susah dilupain apa gimana sih? Susah sih, Kak, menurut saya kayak diatasin itu kayak susah. Apalagi pengaruh teman gitu, Kak. Bukan dari diri sendiri aja, tapi ada pengaruh dari lingkungan. Selain dari teman sama lingkungan, apa lagi? Dari diri sendiri, Kak. Dari Contohnya diri sendiri. itu kayak malamnya misalnya begadang gitu, Kak. Jadi paginya kesiangan, terus ya udah karena males, udah siang kan, Kak. Ya udah bolos saja. Bolos saja. Iya. Nah, selain dari berapa nih? 3 ya? Iya. 3. Nah, selain dari 3 itu, menurut kamu yang paling membuat kamu membolos itu apa sih? Ini sih, Kak, karena sulit ngatur waktu diri sendiri. Jadi faktor dari diri sendiri sih, Kak. Nah, kalau misalnya sekarang kan lebih kebanyakan rata-rata maupun dia cewek maupun dia cowok kebanyakan main HP ya. Iya. Nah, itu menurut kamu HP itu faktor membuat kamu jadi bolos nggak? Apa ya emang main HP aja gitu? Salah satu faktor, Kak, karena kan begadang itu karena main HP, Kak, biasanya. Jadinya nggak inget waktu. Terus udah malam hampir pagi gitu nggak tidur, jadinya kesiangan gitu. Nah, kamu biasanya begadang itu sampai jam berapa? Sampai tergantung sih, Kak, kadang sampai jam 3, kadang sampai jam 2 gitu. Nah, itu kamu lakuinnya setiap hari apa cuman kayak beberapa hari gitu? Kadang ini, Kak, hampir setiap hari sih, Kak. Kalau misalnya gak ada tugas gitu, jadinya ya udah main HP aja.
Oke. Nah, kan kalau di situ kamu main HP itu posisinya itu emang dari awalnya main HP apa emang di situ kayak setengahnya ada tugas ngerjain dulu baru dilanjut main HP apa gimana? Misalnya ada tugas, Hmm, jadinya tugasnya belum selesai gitu, ya udah main HP dulu kayak gitu. Jadi setengah-setengah Kak. setengah-setengah. Nah, menurut kamu nih yang paling relevannya ya, itu yang bikin kamu sering membolos itu kayak misalnya telat ke sekolahnya gitu ke atau ke kampusnya itu apa? Faktor HP apa emang tugas? HP Kak. HP ya. Iya. Terus posisinya di sini kamu ngekos sendiri atau berdua? Berdua Kak sama sepupu. Oh, berdua. Biasanya kalau ngekos itu saling bangunin atau gimana? Enggak sih Kak. Enggak ya? Kadang kan dia lebih pagi Eh, kayak gitu. Jadinya ya udah kalau saya belum bangun nggak dibangunin. hmm, apa namanya? Kalau misalnya kamu nggak pasang ini apa namanya kayak alarm gitu? Pasang Kak, tapi karena efek udah begadang Eh, tadi jadi nggak ngerasa kayak gitu, nggak kebangun. oh, nggak kebangun. Oke. Nah, jadi dari permasalahan kamu ini kita bisa menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, udah pernah belum? Udah pernah dengar belum? Apa itu kontrak perilaku? Belum sih Kak. Belum ya? Kakak coba jelasin ya. Ya. Kontrak perilaku itu persetujuan antara konselor dan konseli, yaitu saya dan kamu. Itu tuh untuk mengubah perilaku kamu. Perilaku apa tadi? Iya, Membolos. perilaku membolos. Nah, perilaku yang kamu misalnya dari awal kayak begadang, terus main HP terus gitu. Nah, di sini kakak coba merubah perilaku kamu biar nggak membolos lagi gitu. Paham? Paham Kak. Nah, menurut kamu eh, dari yang kamu sebutin tadi itu yang paling menonjolnya apa? Main HP sama ini Kak, apa terlalu sering begadang. Terlalu begadang ya sama main HP. Iya. Terus Oke, pengaruh teman juga tadi. pengaruh teman. Menurut kamu pengaruh temannya gimana tuh? Misalnya nih Kak, kita kan udah kesiangan gitu Hmm, kan. Nah, kata temen ya udah nggak usah masuk aja hmm. gini-gini kayak dibilang kayak gitu. Jadi saya kayak terpengaruh gitu. Oh, langsung ini ya, langsung benar juga ya gitu ya, langsung Mm-mm. mikirnya kayak gitu. Terus nggak ada inisiatif walaupun misalnya temen kamu kesiangan, terus kamu juga, kamu kan nunggu nih ya posisinya. Terus Ya. kamu nggak berusaha kayak kabarin temen yang lain kayak misal ayo bareng gini-gini gitu biar ke kampus gitu apa emang ngikutin temen yang kata kayak kamu tadi? Ngikutin sih Kak kadangnya. Tapi pernah juga kayak nungguin tapi Hmm. ya udah karena teman kita udah kayak gitu kita ikut. Oh, jadi kalau misalnya dia ngomongnya apa namanya nggak usah masuk aja gitu, nggak usah masuk gitu. Iya, kadang juga karena males Kak. Hmm, pernah nggak sih kepikiran gini ya pernah gimana ya kalau misalnya hari ini tuh aku nggak masuk tapi dosennya ini nih kayak apa ya bisa dibilang kayak killer gitu kayak apa namanya dilihatnya dari absensi gitu pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah sih Kak. Hmm. Jadi sebenarnya nggak terlalu sering membolos lagi, tapi saya mau kayak biar nggak membolos sama sekali gitu Kak. Kayak lebih rajin lagi ngampusnya. Iya iya. Nah, temen kamu ini memang berapa? Tiga, Tiga ya? empat sama saya. Oh, menurut kamu temen kamu ini pada rajin-rajin semua apa gimana? Eh, Rajin sih Kak, Hmm. termasuk rajin juga kayak gitu. Oh, mungkin kalau di kelas juga ini ya apa namanya saling tungguan gitu. Iya, Maksudnya apa namanya kayak kursinya disiapin gitu. iya, Oke. Nah, di sini kakak mau kita buat perjanjian gitu tentang kayak kontrak perilaku gitu. Nanti kakak coba kasih kamu kertas, terus nanti kakak arahin kamu kayak nulis nama, NPM, jurusan kamu gitu. ya Boleh? Kak, boleh. Oke. Nah, ini pulpennya. Kakak diktain ya. Iya, apa aja Kak Eh, tadi? nama,
terus NPM, Ya. jurusan, nah di sini kamu kayak melakukan bersedia nggak gitu dari biar nggak melakukan perilaku membolos tadi. Apa aja tuh? Mungkin ini Kak, kurangin main HP-nya, terus jangan terlalu sering begadang, dan juga pandai-pandai memilih teman sih Kak. Iya, nah boleh kamu tulis di kertas kamu yang kamu sebutin tadi, terus kakak DP yang di atasnya ya. Iya. Saya bersedia melakukan langkah-langkah untuk melakukan perilaku membolos. Perubahan gitu ya? Iya Kak, kayak gitu. Perilaku membolos. Di bawah ini titik 2. Yang tadi ya Kak? Iya, nanti kalau misalnya ada yang kurang kakak tambahin ya. Iya. Udah ya, coba kakak lihat. Di sini kamu nulisnya yang pertama pandai-pandai memilih teman, terus yang kedua mengurangi penggunaan gadget, yang ketiga jangan terlalu sering begadang. Nah, kalau bisa kakak nambahin itu buat jadwal gitu, kayak jadwal sehari-hari gitu, kayak ditempelin di mana ya, biasanya di kamar gitu ya. Nah gitu, tambahin satu lagi ya nanti. Nah dari langkah-langkah ini kamu yang paling sering kamu lakuin sehari-hari yang mana nih? Yang sering main gadget sama begadang. Oke. Kakak tandain ya. Di sini sama di sini. Nah di bawahnya kamu tanda tangan kita gitu. Jadi kamu tulisnya tanda tangan konselor sama tanda tangan konseling. Iya, Kak. Jadi yang tadi tambahin ya Kak? Ya, yang membuat jadwal. Membuat jadwal sehari-hari. Di bawahnya. Ini saya tanda tangan di sini Kak? Ya, nanti tanda tangan Kak di sini. Iya. Ditulis nama nggak Kak? Tulis aja ya. Iya. Silakan. Nah, ini kan perjanjian kita buat biar kamu bisa melakukan perubahan perilaku membolos. Iya. Nah,
kalau misalnya dari keempat ini kamu bisa biar nggak melakukan bolos lagi. Nah, apresiasi apa maksudnya ini kakak buat kamu ada nggak kayak ini rewardnya gitu? Mau apa dari kakak? Kalau saya sih Kak nggak pengen apa-apa sih Kak. Pengen kayak ya udah kalau misalnya udah berubah, udah bersyukur banget sih Kak. Kalau misalnya kamu mau butuh reward dari kakak, boleh. Apalagi kamu kan mengapresiasi diri kamu sendiri nih buat berubah. Apalagi kamu kan langkah-langkahnya kan ada 4 ini tadi kan, kayak memilih teman, penggunaan gadget, sering begadang, terus kamu juga pengen membuat jadwal sehari-hari biar nggak membolos gitu. Oke. Nah dari keempat ini kamu ini nggak bisa nggak diterapin sehari-hari gitu kalau perubahan perilaku membolosnya sudah menurut kamu sudah maksimal lah? Bisa sih Kak, insya Allah. Bisa Saya ya? coba. Oke. Nah dari melakukan sesi konseling ini kamu udah tahu nih kayak pengertiannya tadi asasnya, terus waktunya, terus tadi menjelaskan kakak kontrak perilakunya gitu kan. Terus kita juga membuat perjanjian langkah-langkah untuk melakukan perubahan perilaku membolos. Nah gitu. Bisa nggak kamu jelasin dari awal nih, dari awal kita perkenalan sampai sekarang ini? Tadi kakak jelasin 3 asas, asas kesukarelaan, kerahasiaan, sama keterbukaan. Terus waktunya untuk konseling individu 30-45 menit, untuk konseling kelompok 60-90 menit. Terus kakak tadi pakai kontrak perilaku untuk tekniknya, dan juga langkah-langkahnya tadi untuk mengurangi perilaku membolos tadi, pandai-pandai memilih teman, terus mengurangi penggunaan gadget, jangan terlalu sering begadang, dan juga membuat jadwal sehari-hari. Oke. Nah, dari penjelasan kamu, ada nggak yang pengen kamu tanyain seputar perilaku membolos ini, permasalahan kamu? Ada sih Kak. Ini kalau misalnya saya nggak bisa nih Kak, nggak bisa nerapin langkah-langkah yang ini. Yang mana dulu nih? Misalnya semuanya Kak. Nah, itu ada hukuman atau konsekuensinya nggak sih Kak? Kalau misalnya perjanjian kita membuat perjanjian, kalau misalnya gini Kak, aku nggak bisa dari langkah-langkah keempat ini, aku nggak bisa, kakak mau ngasih aku hukuman apa gitu. Nah nanti kakak berunding sama kamu nih, hukuman apa nih yang maksudnya yang nggak memberatkan kamu gitu. Kayak misalnya aku nggak main HP Kak seharian gitu, boleh tuh. Oh, jadi itu aja sih Kak. Kalau misalnya saya nggak bisa nerapin langkah-langkah ini, saya nggak main HP seharian. Oke. Udah nggak ada yang kamu tanyain lagi? Sudah Kak, cukup. Oke. Nah, ada kan karena waktunya terbatas, jadi sesi konseling ini kita akhiri ya. Iya Kak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya kamu sudah datang di sini untuk menceritakan permasalahan kamu. Iya Kak, sama-sama. Oke.